Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Firmansyah. Saya dari kelas 11 TKJ 1 ingin mempresentasikan tentang dynamic routing. Dynamic routing adalah metode pengiriman data pada jaringan komputer di mana router secara otomatis mempelajari, memilih, dan memperbarui jalur route terbaik menggunakan protokol routing. Dengan cara ini, router dapat menyesuaikan rute jika terjadi perubahan pada jaringan seperti putusnya koneksi atau penambahan jaringan baru tanpa perlu konfigurasi manual. Jenis dynamic routing berdasarkan area lingkupnya. IGP Interior Gateway Protocol digunakan untuk proses routing di dalam satu jaringan atau satu autonomous system atau AS. Cocok untuk jaringan perusahaan, sekolah, atau kampus. Contoh protokol RIP, OSPF, EGRP, ISIS, EGP. Exterior Gateway Protocol digunakan untuk proses routing antar autonomous system yang berbeda seperti komunikasi antar penyedia layanan internet atau ISP digunakan pada jaringan yang sangat besar seperti internet. Contoh protokol BGP, Border Gateway Protocol. Cara kerjanya, yang pertama, distance vector routing, menentukan jalur berdasarkan jarak, distance, dan arah vektor menuju tujuan. Router secara berkala mengirimkan tabel routing ke router tetangganya sederhana, tetapi proses konfigurasinya lebih lambat. Contoh protokol RIP. 2. Link state routing. Setiap router membuat pada peta lengkap topologi jaringan. Router menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Shortest Path First atau SPF. Konvergensi lebih cepat dan lebih efisien dibanding distance vector. Contoh protokol OSPF ISS. Hybrid routing menghubungkan kelebihan distance vector dan link state, memiliki konvergensi yang cepat serta menggunakan bandwidth yang lebih efisien. Contoh protokol EGRP komponen dasar. EGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol dinamik routing yang dikembangkan oleh Cisco. EGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam satu jaringan otomatis dengan menghubungkan keunggulan distance vector dan link state, sehingga sering disebut sebagai hybrid routing. Protokol EGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algorithm untuk menghitung rute terbaik, sehingga memiliki proses konvergensi yang cepat, efisien, dan mampu menghindari terjadinya routing loop. Cara kerja EGRP membentuk hubungan dengan router tetangga atau neighbor. Router EGRP saling mengenali dengan mengirim paket hello jika berhasil terhubung. Keduanya menjadi neighbor. Bertukar informasi routing. Setelah menjadi neighbor, router saling bertukar informasi mengenai jaringan yang dimiliki. Menghitung jalur terbaik EGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma. Untuk memilih rute terbaik, perhitungan didasarkan pada metrik seperti bandwidth dan delay. Menyimpan rute jalur terbaik disimpan di routing table, sedangkan jalur cadangan feasible successor disimpan terbaik alternatif jika jalur utama bermasalah. Memperbarui rute secara otomatis jika terjadi perubahan pada jaringan. EGRP hanya mengirim update ke router yang membutuhkannya, sehingga menggunakan bandwidth lebih efisien dan proses konfigurasinya lebih cepat. Peran EGRP pesan EGRP. Hello,
digunakan untuk mencari dan menjaga hubungan neighbor dengan router lain, dikirim secara berkala. Update digunakan untuk mengirim informasi routing kepada router tetangga, dikirim saat ada perubahan jaringan atau ketika hubungan baru terbentuk. Query digunakan untuk meminta informasi route ketika jalur utama tidak tersedia dan router mencari jalur alternatif. Reply merupakan balasan atas pesan query berisi informasi route yang dimiliki router. ACK digunakan untuk mengonfirmasi bahwa pesan update, query, atau reply setelah diterima tidak membawa data routing, hanya sebagai tanda penerimaan. OSPF Open Short Path First adalah protokol dynamic routing yang termasuk dalam kategori link state routing protocol. OSPF digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan dengan menghitung route terpendek menggunakan algoritma SPF, Short Path First, atau algoritma Dijkstra. OSPF bekerja dengan membuat peta lengkap topologi jaringan sehingga memilih jalur yang paling efisien. Protokol ini banyak digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar karena memiliki konvergensi yang cepat dan mendukung multi vendor, tidak hanya perangkat dari satu merek. BGP atau Broader Gateway Protocol adalah protokol dynamic routing yang termasuk dalam kategori Exterior Gateway Protocol (EGRP) atau BGP, digunakan untuk bertukar informasi routing antar autonomous system seperti antar penyedia layanan internet. BGP memilih jalur terbaik berdasarkan kebijakan routing atau routing policy. Bukan hanya jarak terpendek, karena itu BGP sangat cocok digunakan pada jaringan yang sangat besar seperti internet. BGP menghubungkan antar autonomous system, memungkinkan pertukaran informasi routing antar jaringan yang berbeda, menentukan jalur terbaik, memilih route terbaik berdasarkan kebijakan routing atau routing policy, dapat atribut BGP. Mengelola routing internet menjadi protokol utama yang digunakan untuk pertukaran route di internet, meningkatkan keandalan jaringan, menyediakan jalur alternatif jika jalur utama mengalami gangguan, mendukung skalabilitas, mampu menangani jaringan yang sangat besar dan kompleks. Baik, di sini saya sudah memasuki Cisco-nya dan di sini saya sudah menempatkan 2 router dan 2 PC. Kita masukkan and enable configuration RA kita lakukan sama seperti yang tadi kepada router kedua. Masukkan interface, ambil terminal, masukkan IP address 92.168.100.155.0. Di sini kita masukkan INT interface G0 garis miring 1 IP jalur IP
Tes 10 10 10 hiji 1 255 255 255 252. Ini juga kita masukkan IP IP address dulu. Interface G0 garis miring 0 IP address 92.168 200 255 ah. Itu kita masukkan interface G0 garis miring satunya, itu IP jalur, kita masukkan IP 10 10 10 10 2 255. Ini kita X terus out. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada BGP, ada EGRP, ada OSPF, ada RIP. Kita mau masukkan EGRP. EGRP 1, masukkan nomornya. Sini kita baru masukkan network. Nah, masukkan IP address terlebih dahulu. 192 8 107. Oh, 0. Lupa guys. Sekarang kita 255. Oh. Enter. Nah, kita masukin lagi network. Masukkan IP jalur 10 10 10 no 255 255 255 22. Oke, kita pindah ke router yang itu lagi. X alur ROM router tanda tanya. Masukkan EGRP lagi ya guys ya. Dan kita masukkan nomor yang tadi yang sama, angka 1. Kita masukkan network 192, IP address dulu ya guys ya, 200 680 200 no 255 255 255 no. Oke, network lagi 10 10 10 no 255 255 255 252. Oke, nah di sini buat kelihatan ya guys ya, ini udah berhasil. Sekarang kita masukkan dulu IP addressnya ke dalam PC. Oh, IP address yang pertama sudah. Sini belum.
Oke, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Oh, emang pilot ya guys ya, tapi kita refresh dulu dan successful. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.